Makin handsome oh. Hati senang ah. Abang mau jumpa wah. Gua ada banyak kerja lagi mau bikin. Gua tak masa mau layak amoy macam gua. Emang hari ini panas banget gak sih? Iya sih, panas banget. Kayaknya kita tuh kemana-mana harus pakai tas nggak sih? Gerah banget. Kayaknya ya deh. Kamu tau gak sih, ini kasus yang lagi viral itu? Oh, kasus yang korupsi. Iya, benar. Oh, kok trending banget ya sekarang? Iya. Oh, gimana? Ada ya? Nih, nih. Oh iya, ini sih. Aduh, parah banget sih. Yuk, kita sana yuk. Pres, kamu ada lihat si Peti nggak? Si Pinky nggak ada sih dia tadi. Emang dia kemana? Nggak tahu, kita cari aja yuk. Ayo, buruan. Itu Pinky nggak sih? Iya. Sampai yuk. Ayo, ayo. Dia lagi ngapain? Ini loh, aku lagi kesal loh. Kenapa? Ternyata barang yang aku beli itu kayaknya palsu. Kok bisa sih? Ya soalnya alamat vendor sama ketentuan perusahaannya itu nggak sama. Coba deh kamu hubungi pihak yang jual itu barang yang kamu beli itu. Tapi kayaknya teman aku kemarin kasusnya juga sama deh kayak kamu. Kayaknya ini sering banget deh terjadi. Ki, ini tuh sebenarnya nggak bisa dibiarin loh sebenarnya. Gimana kalau kita teliti aja gitu? Karena Iya, sering banget. Ayo. Ini nggak bisa dibiarin lagi. Iya bener banget. Ayo, teman. Ayo. Ayo, Ki. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Zero Capital Universitas Bangka Belitung yang beranggotakan saya sendiri, Ilham Fadila, Muhammad Rifki dan Krisnawati. Di sini kami akan membahas audit investigatif kasus proses pengadaan barang oleh divisi IT pada perusahaan ABC yang akan kita kupas tuntas dalam KBMK Audit Investigatif tahun 2024. Baik, di sini kami dari tim Zero Capital ingin menjelaskan mengenai audit investigatif mengenai peran skeptisisme dan juga auditor internal dalam investigasi fraud pada pengadaan hardware oleh divisi IT dengan hexagonal fraudulent theory approach. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan langkah apa yang membuktikan tidak ataupun adanya kecurangan pada proses pengadaan barang oleh divisi IT. Melansir dari laporan dikemukakan oleh Association of Certified Fraud Examiner ataupun ACFE tahun 2020 bahwa tindakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengambil keuntungan secara pribadi dan juga dengan cara yang tidak etis, di mana di sini juga menjelaskan bahwa fraud ini mengindikasi kecurangan yang berlaku, yaitu seperti kecurangan pemberian, penjualan, kecurangan pengeluaran, juga kecurangan penjaminan pembiayaan, dan juga termasuk ke dalam prevensi yang lebih rendah.
pengadaan dan pembelian barang itu dapat melakukan fraud. Terus ada pula keempat, itu ada arogan, di mana merujuk pada perilaku overconfident dalam melakukan penipuan atau fraud, di mana divisi IT mungkin merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kewenangan yang cukup untuk memiliki vendor yang dianggap mereka anggap sesuai meskipun melanggar kebijakan perusahaan. Selanjutnya itu ada rationalization, yaitu proses mental yang dilakukan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan kecurangan yang mereka lakukan, di mana mereka mungkin merasionalisasikan tindakan mereka dengan alasan bahwa hard drive yang dibeli memang diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas penyimpanan data meskipun produk tersebut tidak berasal dari vendor yang diizinkan. Terus ada yang terakhir, merujuk pada situasi di mana perilaku dapat dengan mudah melakukan tindakan fraud tanpa terdeteksi. Nah, itu termasuk ke opportunity, yang dimana mereka mungkin menolak atau mengabaikan otorisasi atau kontrol internal yang ada, seperti persetujuan dari pihak yang berwenang dalam proses pembelian. Mereka mungkin merasa bahwa mereka lebih pintar atau lebih kompeten sehingga SPI-nya mengabaikan dan bersikap melakukan kontrol. Nah, pada kasus ini banyak sekali hal atau peristiwa yang mungkin bisa membuat untuk melakukan tindakan fraud dalam prosesnya. Ini kami mengindikasi adanya bentuk kecurangan yang sudah kami bagi menjadi 3. Yang pertama, asset misappropriation. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkapkan kemungkinan adanya tindak penipuan yang dilakukan oleh CIT dalam pembelian hard drive. Kecurigaan ini timbul karena pembelian dilakukan dari vendor yang tidak disetujui oleh perusahaan, kemudian aset tersebut dialihkan ke vendor yang mungkin palsu dengan bantuan anggota di CIT. Yang kedua, ada fraud claim statement. Terdapat indikasi kemungkinan terjadinya fraud claim statement dalam kasus ini terkait dengan penyajian informasi yang tidak akurat atau palsu pada proses transaksi pembelian hard drive oleh divisi IT cabang. Oleh karena itu, diperlukan investigasi lebih lanjut untuk memeriksa kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen transaksi untuk mengungkapkan apakah upaya manipulasi atau penipuan yang terjadi pada proses pembelian. Lalu yang ketiga atau yang terakhir disebut dengan corruption. Dalam kasus ini terdapat beberapa potensi terjadinya korupsi, terutama terkait dengan pembelian aset oleh divisi IT cabang. Ada kemungkinan dokumentasi transaksi seperti faktur pembelian atau kontak dengan vendor dipalsukan untuk membenarkan pembelian hard drive dari vendor yang tidak disetujui oleh perusahaan hingga bisa menimbulkan pembelian itu. Korupsi dalam kasus ini terjadi jika ada kerjasama antara anggota divisi IT dan vendor untuk melakukan dokumen transaksi dengan imbalan tertentu. Selanjutnya disebut yang mengindikasi adanya pelanggaran peraturan yang dilanggar dan skema fraud berdasarkan pada fraud theory dan adanya indikasi ketidakwajaran fraud berdasarkan pada fraud theory. Yang pertama, di sini kami memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tepatnya Pasal 49 Ayat 2. Di mana transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan vendor yang alamat tidak sesuai karena vendor tersebut berlokasi di area residensial di luar Jakarta. Sementara, perusahaan hanya memiliki distributor utama di Jakarta Pusat. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara lokasi vendor dan distributor resmi untuk menciptakan kecurigaan akan keaslian transaksi dan mengindikasi adanya penyelewengan. Lalu kedua, kami di sini menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana termasuk tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas pasal 2 ayat 1, di mana manipulasi transaksi yang indikasi pada pemalsuan faktur dan implikasi harga faktur disebut untuk barang yang sebenarnya tidak diterima atau untuk jumlah yang lebih tinggi dari harga pasar, sehingga terjadi indikasi harga markup bisa terlihat pada pembelian hard drive alamat vendor pada area residensial. Lalu yang ketiga, kami menggunakan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Tentang Perdagangan Pasal 65, Pasal 4 dan Pasal 6, di mana pembelian tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Di mana di sini kami melihat pembelian yang seharusnya dilakukan oleh divisi IT logistik tetapi dilakukan oleh divisi IT dengan persetujuan dari pimpinan cabang, sehingga mengindikasi kecurigaan karena adanya kolusi di bagian internal perusahaan. Di sini kami mencoba menggunakan beberapa peraturan yang telah dilanggar pada. Kita masuk ke siklus pengadaan barang. Yang pertama itu ada perencanaan pembelian hard drive oleh divisi IT. Nah, divisi IT merencanakan pembelian hard drive yang dianggap material untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah cabang. Yang kedua ada pengajuan pembelian. Divisi IT mengajukan permintaan pembelian ke Departemen Keuangan yang mencakup spesifikasi produk dan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada pemeriksaan permintaan pembelian.
Departemen Keuangan melakukan pemeriksaan permintaan pembelian untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Nah, ini melibatkan verifikasi spesifikasi produk dan persyaratan keamanan sesuai standar perusahaan. Terus ada keempat, pembelian barang. Dalam transaksi ini, proses pembelian barang seharusnya dilakukan oleh divisi logistik dengan pengawasan dan kerjasama dari Departemen Keuangan serta persetujuan pimpinan cabang. Yang kelima itu ada pembayaran barang, yang dimana divisi logistik melakukan pembayaran kepada vendor melalui fungsi pembayaran mengikuti faktur yang diajukan oleh divisi IT. Nah, dengan adanya proses pengadaan barang aset tetap, dapat diidentifikasi bahwa hipotesis dari kasus ini adalah terdapat kemungkinan pelanggaran dalam transaksi pembelian aset oleh divisi IT pada cabang tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perusahaan hanya diizinkan menggunakan satu jenis produk dari perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasikan keamanannya. Namun dalam transaksi ini, vendor yang mensuplai perangkat tersebut terletak di area residensial di luar Jakarta, sementara perusahaan perangkat multinasional hanya memiliki distributor utama di wilayah Jakarta Pusat. Rumusan hipotesis yang telah kami rangkum dalam proses audit investigatif ini bahwa terdapat kemungkinan pelanggaran dalam transaksi pembelian aset oleh divisi IT pada cabang tersebut. Hal ini itu didasarkan pada fakta bahwa perusahaan hanya diizinkan menggunakan satu jenis produk dari perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Maka dari itu di sini kami ingin mengaudit investigatif dari proses pengadaan hard drive tersebut. Audit investigatif ini dapat dijelaskan bahwa ada proses sistematis satu mengumpulkan, menganalisis dan juga mengevaluasi dari bukti-bukti dengan indikasi fraud, pelanggaran hukum dan juga perilaku tidak etis dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau ketidakpahaman terhadap suatu kebijakan atau prosedur. Baik, di sini dalam proses pertama, dalam proses pengadaan barang audit divisi IT, di sini kami akan merancang audit investigasi. Yang pertama itu penemuan ataupun informasi awal. Penemuan informasi awal ini berisi dan bahwa auditor itu mengumpulkan informasi dan juga kemudian akan menganalisis sehingga menemukan sebuah hipotesis awal dari kasus tersebut. Kemudian pada tahap kedua, yaitu perencanaan. Tahap perencanaan di sini auditor mengumpulkan bukti baik itu secara wawancara dan juga menganalisis data sebagai bahan dasar penyusunan program audit. Kemudian yang ketiga itu adalah pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan, di sini seorang auditor akan memperoleh bukti-bukti terkait transaksi seperti faktur, kontrak pembelian dan juga catatan terhadap pembayaran. Kemudian akan memverifikasi sesuai dengan keabsahan vendor yang tercantum dalam sebuah transaksi. Kemudian yang keempat itu pelaporan, di mana di sini auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit ataupun LHA dan melaporkan hasil temuan audit investigatif kepada manajemen atau pihak yang berwenang dalam bentuk laporan tertulis, analisis risiko dan kemudian akan direkomendasikan untuk ditindaki lebih lanjut yang perlu diambil dan kemudian perlu dilakukan kebijakan lebih lanjut terkait dengan kasus yang sedang diselidiki. Baik, teman-teman, di sini kita punya program audit yang akan kami sampaikan juga telah kami susun sebelumnya, bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai program audit terlebih dahulu. Audit program ataupun program audit dapat dijelaskan bahwa daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh seorang auditor, di mana untuk meningkatkan koordinasi dan juga integrasi sebagai pemeriksa dalam Baik, di sini dari tim kami sendiri kami sudah merancang ataupun membuat sebuah program audit, di mana di sini program audit yang sudah kami rancang yaitu audit investigatif atas indikasi fraud pembelian aset hard drive yang dilakukan oleh divisi IT, di mana di sini dibuat oleh saya sendiri Hafadila, kemudian akan diperiksa oleh teman saya Kresnawati dan juga Muhammad Firki pada tahun XXXX, di mana objek pemeriksaan di sini yaitu vendor yang tidak terotorisasi ataupun vendor resmi pengadaan barang pihak internal dan juga perusahaan cabang yang terlibat dan divisi IT. Di tahap yang pertama yaitu adalah tahap perencanaan audit, di mana di sini tujuan dari proses perencanaan audit itu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengadaan keamanan dan juga integritas dari transaksi. Kemudian adapun rincian-rinciannya terdiri dari yang pertama mengetahui prosedur dalam proses pengadaan barang, mengumpulkan dokumen, analisis bukti tersebut, kemudian menyusun hasil analisis dan juga pengembangan prosedur audit sehingga bisa ke tahap pelaksanaan. Dan kemudian yang kedua masuk ke tahap pelaksanaan audit, di mana di tahap pelaksanaan audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengadaan dan juga keamanan serta integritas transaksi, di mana untuk memeriksa
dokumen transaksi pembelian, memverifikasi keberadaan vendor, menginformasi keberadaan distributor, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan, memeriksa kontrak, dan juga melakukan konfirmasi kepada vendor. Kemudian di tahap pelaporan audit. Ini adalah tahap yang ketiga dalam program audit. Yang pertama itu bertujuan untuk menghasilkan output yang nantinya bisa berupa yang namanya laporan hasil audit ataupun LHA dari auditor. Di mana di sini rincian-rinciannya terkait dari pelaporan audit itu. Yang pertama menyusun laporan audit yang mencakup temuan, analisis, risiko, rekomendasi, dan juga pembelian dari tindakan pencegahan dan juga saran dari seorang auditor untuk bisa melakukan ataupun bisa memverifikasi kepada vendor bahwa laporan audit siap untuk dilaporkan. Kemudian untuk menyampaikan laporan kepada manajemen perusahaan, selanjutnya memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan atau perbaikan proses yang perlu dilakukan. Selanjutnya terakhir, di dalam proses pelaporan audit yaitu adalah seorang auditor menyusun laporan hasil audit dengan sesuai bukti indikasi fraud yang sudah dia temukan. Dari pembahasan mengenai kasus transaksi pembelian aset yang dilakukan oleh divisi IT pada cabang perusahaan nasional perbankan terdapat ketidakwajaran yang dianalisis dan dibuktikan dengan menggunakan unsur audit investigatif. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa dalam kasus ini telah terjadi suatu penyalahgunaan aset oleh divisi IT dan pihak yang berwenang di dalam perusahaan, serta tindak korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan internal pihak perusahaan. Sehingga dalam proses audit investigatif indikasi fraud ini menyebabkan kerugian sebesar jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh departemen perusahaan. Lalu selanjutnya ada pun yang harus lebih diperkuat agar perusahaan minimnya terjadi kembali penyalahgunaan aset dari indikasi fraud ini ialah dengan meningkatkan memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan atau yang biasa dikenal dengan SPI, meningkatkan prosedur verifikasi terdapat vendor yang digunakan dalam transaksi pembelian, pemisahan antara tugas dan fungsi pengadaan barang kemudian bagi perusahaan, serta meningkatkan pelatihan karyawan yang terlibat dalam proses pembelian barang, terutama pelatihan mengenai tanda-tanda pencurian dan langkah-langkah yang harus diambil jika menemukan indikasi kecurangan, sehingga karyawan bisa menerapkan sistem whistleblowing pada perusahaan dan segera melaporkan pelanggaran, kesalahan dan perilaku tidak etis kepada pihak internal yang berwenang dalam perusahaan. Dalam kegiatan operasional, jika perusahaan menggunakan aset yang tidak tersertifikasi, banyak sekali dampaknya yang dapat merugikan perusahaan, mulai dari segi keamanan dan juga kinerja perusahaan yang akan menurun. Risiko keamanan data akan menurun secara signifikan karena aset yang tidak sesuai dengan standar mungkin rentan terhadap serangan cyber atau kebocoran informasi. Hal ini dapat mengancam integritas dan kerahasiaan data nasabah, serta memicu pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur perlindungan data keuangan. Selain itu, penggunaan aset yang tidak sesuai standar perusahaan juga dapat menghambat efisiensi dan interoperabilitas serta TI sehingga bisa menimbulkan biaya tambahan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan integritas yang rumit. Selain risiko keuangan dan operasional, reputasi perusahaan juga dapat berpengaruh negatif karena nasabah dan pemangku kepentingan yang menggunakan layanan perbankan tersebut mungkin kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan jika keamanan data mereka terancam. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi standar keamanan dan menggunakan aset yang telah tersertifikasi sesuai dengan kebijakan perusahaan sehingga tidak terjadi pelanggaran regulasi.